Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5383, Rahasia 6 Istirahat. Jika orang yang mengendalikan niat pedang ingin membunuh mereka, dimanapun dia berada, dia pasti akan mengejar mereka. Setelah beberapa saat, dia akan berada tepat di belakang mereka. Pada saat itu, jika mereka tiba-tiba kembali, mereka akan dapat menemukan pihak lainnya. Mengenakan biaya, pasir yang mengalir dari surga sangat menentukan. Setelah memikirkannya, dia memimpin, memilih arah, dan bergegas maju. Lu Ming dan 3 ahli tingkat atas lainnya melindungi anggota ras Empyrean lainnya yang tidak terlalu kuat. Mereka menyerang bersama dan membantu mereka memblokir sebagian dari niat pedang. Dalam sekejap mata, mereka telah menempuh jarak puluhan ribu meter. Niat pedang di sekitarnya masih tak berujung, menebas ke arah mereka. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya membantu menghalangi niat pedang, mereka yang tidak berada di puncak kekuatan tempur sudah terluka dan berlumuran darah. Mereka tidak berhenti dan terus menyerang maju dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa waktu, dia masih tidak dapat menemukan orang lainnya. Mereka tahu bahwa orang yang mengendalikan niat pedang itu kemungkinan besar tidak berada di arah yang mereka tuju, melainkan mengejar dari belakang, karena niat pedang itu selalu mengincar mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk kembali. Mereka mulai mengubah arah sedikit, bergerak ke kanan. Setelah beberapa saat, mereka bergerak ke kiri. Ini untuk mencegah pihak lain mengejar mereka dari garis paralel di awal. Setelah mengubah arah beberapa kali, jika pihak lain masih mengejar mereka, mereka pasti akan berada di belakang mereka. Jika tidak, jarak di antara mereka akan semakin lebar, dan mereka bahkan mungkin kehilangan dia. Dan klan Cakrawala juga telah membayar harga yang mahal. 3 orang lainnya tewas. Setelah memasuki medan perang yang ditinggalkan oleh para dewa abadi, 6 orang dari ras Empyrean telah tewas. 6 kuasa abadi 6 kesengsaraan merupakan kerugian besar bagi ras langit yang luas, yang memiliki lebih sedikit orang. Bahkan para jenius top pun terluka. Lu Ming juga terluka. Ada 2 luka tusuk di tubuhnya. Dia baru setengah langkah menuju ke tahap ke-6. Kekuatan tempurnya tidak sebaik 3 jenius teratas lainnya dari ras langit. Kesenjangan antara dirinya dan pasir langit yang mengalir bahkan lebih besar. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka. Niat membunuh di mata pasir surga semakin kuat. Asyik. Pada saat ini, pasir yang mengalir dari surga tiba-tiba berubah arah dan bergegas kembali. Tubuhnya menjadi satu dengan senjata semi-abadi itu, berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang, mematahkan niat pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Aku akan pergi bersamamu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke hamparan pasir mengalir di langit dan bergegas mengejarnya. Pertama, ia berpikir bahwa pasir surga yang mengalir mungkin tidak mampu mengatasinya sendiri. Kedua, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini dan mengikuti tuntunan buku untuk mencoba peruntungannya. Kalau dia mengikuti orang-orang dari klan langit luas, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Niat pedang semuanya menuju ke surga yang mengalirkan pasir. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak terkejut, tetapi senang. Ini membuktikan bahwa orang yang mengendalikan niat pedang itu pasti berada di belakang mereka, di arah ini. Jadi, ketika dia melihat pasir langit yang mengalir deras, dia panik dan mencoba mengendalikan niat pedang itu dengan sekuat tenaga untuk menyerangnya. Kau ingin menghalangiku? Hancurkan! Pasir yang mengalir dari surga mengeluarkan suara gemuruh yang panjang, rambut emasnya berkibar di udara. Energi asal dalam tubuhnya bersirkulasi, memancarkan aura agung. Itu adalah aura keabadian sejati. Dapat dilihat bahwa ada pola-pola kecil yang bersinar dalam energi asal yang mengalir di permukaan tubuh pasir yang mengalir dari surga. Aura tertinggi dipancarkan dari pola-pola ini, membuat energi asal pasir yang mengalir dari surga menjadi sangat menakutkan. Pasir yang mengalir dari pedang senjata kuasi abadi milik surga dipenuhi dengan energi asal ini. Dengan satu serangan, itu bisa menghancurkan beberapa niat pedang. Meskipun itu hanya energi asal tingkat atas, kekuatannya jauh lebih kuat daripada energi asal tingkat atas lainnya. Itu mengejar energi asalnya yang tingkat keabadiannya. Apakah ini alasan terjadinya perpecahan 6 kali? Lu Ming punya pikiran. Tidak ada satupun dari kosmos besar lainnya yang pernah mencapai Six Point Breaking Freak. Hanya Skyrache yang pernah melakukannya. Lu Ming tidak percaya bahwa selama bertahun-tahun,
tidak ada seorang pun di kosmos besar lainnya yang dapat dibandingkan dengan 6 jenius dari ras surga dalam hal bakat. Itu tidak mungkin. Selain hal-hal lainnya, hanya 3 raja ras manusia, selain beberapa hal bawaan, seperti pemahaman, kebijaksanaan, kemauan keras, kesadaran bertarung, dan sebagainya, bagaimana mungkin mereka tidak sebanding dengan 6 monster penghancur ras surga. Tetapi mengapa begitu sulit bagi orang lain untuk mencapai 6 break? Kemungkinan besar, hal itu ada hubungannya dengan sifat bawaan ras surgawi. Barangkali, polanya seperti ini. Barangkali, di antara ras surga, hanya mereka yang memiliki pola semacam ini dalam energi asal mereka yang dapat memperoleh 6 terobosan, dan itulah alasannya mengapa yang lain tidak bisa. Jelaslah bahwa pasir yang mengalir di langit memberikan segalanya padanya. Dia mendorong kekuatan tempurnya ke puncak dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Ming mengikutinya dari belakang dan menghadapi perlawanan yang lebih sedikit. Seseorang ada di sana. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat bahwa memang ada seseorang di depannya. Ada sekitar beberapa lusin orang, tetapi saat cahaya warna-warni memenuhi udara, penampilan spesifik mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun orang-orang ini jelas tidak tenang lagi dan terus mundur. Jika kau ingin pergi, tinggalkanlah kalian semua. Niat membunuh dari pasir yang mengalir dari surga itu tak tertandingi pekatnya saat ia terus-menerus menyerbu ke depan. Hentikan dia, cepat. Kekuatan tempur Six Break Freak lebih kuat dari yang kukira. Pada saat itu, Paragon dari Kosmos Agung Paramita memiliki ekspresi serius. Awalnya dia mengira bahwa mengendalikan niat pedang ini akan cukup untuk membunuh pasir yang mengalir di langit yang luas. Dia tidak menyangka kekuatan tempur pasir yang mengalir di langit yang luas begitu mengerikan sehingga niat pedang tidak dapat menghalanginya. Akan baik-baik saja jika pasir yang mengalir dari surga tidak menemukan mereka. Dia bisa mengendalikan niat pedangnya dan menyerang dari jauh. Cepat atau lambat, dia akan menghabiskan pasir yang mengalir dari surga sampai mati. Tetapi sekarang setelah dia ditemukan, tidak ada waktu lagi. Apa yang membuatmu panik? Six Break tidak sepenuhnya tidak terkalahkan. Heaven Flowing Sand sedang mengerahkan seluruh kemampuannya sekarang, jadi dia pasti kelelahan. Jika kita bekerja sama dan kamu mengendalikan niat pedangmu, kita akan dapat membuatnya kelelahan sampai mati. Seorang jenius ras langit kuning berkata dengan tenang. Meskipun tidak ada jenius 6 break dalam perlombaan langit kuning, ada beberapa jenius 5 break tingkat atas. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tentu saja mereka jauh dari lawan pasir yang mengalir di angkasa. Namun, pasir yang mengalir dari surga telah menghabiskan banyak energi untuk menahan niat pedang. Sekarang saat pasir itu menyerangnya, energi yang digunakannya bahkan lebih banyak lagi. Dengan sedikit dari mereka yang bekerja sama dan bantuan niat pedang, mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapi pasir yang mengalir di langit. Mereka semua adalah jenius teratas dari ras langit, jadi mereka sangat jelas tentang latar belakang Six Break. Mereka tidak takut pada Six Break seperti orang-orang dari kosmos besar lainnya. Seorang jenius dengan 6 break memang berbakat, tetapi ia lebih berfokus pada pola semacam itu. Selain pola itu, ia tidak jauh lebih kuat dari para jenius top 5 break seperti mereka dalam aspek lainnya. Setelah mencapai alam abadi, kesenjangan antara menembus angka 6 dan menembus angka 5 akan menyempit. Menyerang. Sebanyak 4 orang jenius teratas dari ras langit kuning menyerbu keluar dan menyerang pasir yang mengalir di langit. Jadi ini adalah balapan langit kuning. Kau ingin melawanku tanpa jeda 6. Bunuh. Serang. Pasir mengalir dari surga berteriak dingin saat samudera alam semesta yang sepanjang 1000 meter diluncurkan. Namun, 4 jenius teratas dari ras langit kuning masing-masing menciptakan samudera alam semesta Yin dengan diameter beberapa ratus meter untuk menahan samudera alam semesta yang milik Chang Tian Liusa. Bab 5384, Keabadian Sejati telah musnah. Lalu, kelima orang itu dan 5 sinar cahaya saling bertabrakan, sehingga terjadilah serangkaian ledakan. Pada saat yang sama, aura pedang tak berujung di sekeliling berkumpul menjadi semburan aura pedang yang melesat menuju pasir mengalir di langit. Untuk sesaat, aliran pasir surga terhalang. Tidak peduli seberapa keras Liusa berusaha, dia tidak bisa keluar. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikannya. Pada saat ini, Lu Ming sudah tiba. Dia melihat yang lain tidak jauh darinya. Orang yang mengendalikan niat pedang itu ada di sana. Selama kita bisa menyingkirkan orang yang mengendalikan niat pedang itu,
dengan kekuatan tempur pasir yang mengalir dari surga, itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Luming merenung dan berubah menjadi cahaya tombak, menyerbu ke arah iblis di alam semesta besar nirvana. Kamu mencari kematian. Aku akan membunuhnya. Di sisi dunia bawah, masih ada puluhan orang. Hanya klan langit kuning saja jumlahnya hampir 10 orang. Meskipun mereka bukan jenius tingkat atas, mereka juga tidak lemah. Mereka semua adalah makhluk abadi tingkat ke-6. Seketika, dua elit klan langit kuning melangkah keluar dan menyerang Luming, ingin membunuhnya. Ledakan. Aura dalam tubuh Luming tiba-tiba meledak. 3 dalam 1. Pemahaman Luming saat ini tentang Trinitas telah jauh melampaui masa lalunya. Sekarang, ketika dia menggunakan Trinitas, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan tubuh masa lalunya dan tubuh masa depannya. Selama dia tetap berada di tubuh saat ini, dia dapat menggunakan Trinitas. Apa yang sedang dibentuk Luming sekarang adalah Trinitas awal, gabungan 3 jenis kekuatan. Sedangkan untuk menyatukan tubuh dan jiwa, masih sangat sulit. Dia hanya bisa menyatukan 2 tubuh dalam waktu singkat. Peningkatan kekuatannya tidak sebaik menyatukan kekuatan 3 tubuh. Di masa depan, jika Luming dapat menyatukan ketiga tubuh, jiwa, dan kekuatannya, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan. Namun, meski itu hanya penggabungan kekuatan, itu bukan masalah kecil. Itu menyebabkan kekuatan tempur Luming meningkat drastis. 2 tombak cahaya menembus dan menghancurkan serangan 2 master ras langit kuning. Mereka menembus tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Orang-orang di dunia bawah tercengang. Dia tidak menyangka Luming mampu membunuh 2 master balap langit kuning dalam sekejap. Meskipun kedua ahli ras langit kuning itu bukan jenius tingkat atas, mereka juga tidak lemah. Di alam semesta yang besar, mereka adalah ahli tingkat atas. Mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Namun, mereka dibunuh oleh Luming dalam hitungan detik. Setelah Luming membunuh 2 orang kultivator dari suku manusia surgawi, dia tidak berhenti dan bergegas menuju para makhluk hidup di dunia bawah. Ekspresi pemuda dari kosmos besar Paramita berubah drastis. Dia buru-buru mengendalikan niat pedangnya dan menyerang Luming. Hasilnya, jumlah niat pedang yang menyerang pasir mengalir di surga berkurang. Luming mengacungkan tombak panjangnya dan menebas udara dengan niat pedangnya, dengan cepat mendekati makhluk hidup di dunia bawah. Cepat! Hentikan dia! Hentikan dia! Teriak seorang anggota ras langit kuning. Dia menyerang bersama yang lain untuk menghentikan Luming. Namun, Luming menghindari serangan itu dan mendekati makhluk hidup di dunia bawah. Dia melihat salah satu pemuda itu sekilas. Tangannya membentuk segel, dan tubuhnya memancarkan aura yang mirip dengan niat pedang. Itu adalah orang ini. Luming mengunci orang ini dan kilatan tombak itu menusuknya. Orang ini ketakutan. Beraninya dia menghalangi. Dia mundur dengan panik. Membunuh. Luming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa orang di sampingnya ingin menghentikannya tetapi dibunuh oleh Luming. Yang lain ketakutan. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Kecuali para jenius teratas kembali, tidak ada yang bisa menghentikan Luming. Mereka akan mencari kematian jika mereka maju. Sosok Luming bagaikan kilat dan dalam sekejap ia berhasil menyusul pemuda di jagat raya Paramita. Pemuda itu meraung dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengendalikan niat pedangnya. Namun, tidak banyak niat pedang di sekitarnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dikalahkan oleh Luming. Wah! Tombak panjang itu menghantam tubuh pemuda dari kosmos agung Paramita dan mengubahnya menjadi daging cincang. Akar dan jiwanya secara alami musnah. Mundur, mundur, mundur. Raungan marah sang jenius ras langit kuning datang dari kejauhan. Tanpa bantuan niat pedang, keempat jenius teratas dari ras langit kuning tidak lagi sebanding dengan pasir yang mengalir di langit. Mereka ingin melarikan diri karena takut. Membunuh, membunuh. Di kejauhan, suara hamparan pasir yang mengalir dan anggota klan hamparan langit lainnya dapat terdengar. Jelaslah bahwa anggota ras Empyrean lainnya juga telah tiba. Luming tahu bahwa situasi keseluruhan telah ditetapkan. Di sisi dunia bawah, tidak ada seorang pun yang mengendalikan niat pedang, jadi mereka ditakdirkan untuk kalah. Semuanya tergantung pada berapa banyak orang yang bisa melarikan diri. Dia tidak perlu bergerak. Sosok Luming berkelebat dan dia melesat ke kejauhan tanpa suara, menghilang dari tempat ini. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk pergi sendiri. Luming bergerak maju ke satu arah. Setelah beberapa saat,
dia akhirnya bergegas keluar dari medan perang yang ditinggalkan oleh keabadian yang sempurna. Dengan sebuah pikiran, buku yang dia dapatkan dari Gua Awan Ungu muncul di tangannya. Begitu buku itu meninggalkan cincin penyimpanan, cahayanya mulai bersinar lebih terang. Kata-kata di atasnya mulai bersinar seolah-olah akan terbang menjauh dari buku itu. Suatu kekuatan tak kasat mata menuntun buku itu lebih jauh ke dalam tanah rahasia samsara. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming tidak ragu lagi. Dia menuju ke arah kekuatan yang ditarik oleh buku itu. Begitu saja mereka maju setengah hari. Selama kurun waktu ini, mereka tidak menemui seorang pun yang jatuh dari samsara. Dapat dilihat bahwa hanya ada sedikit orang yang mengalami degenerasi samsara di tanah rahasia samsara. Pada saat ini, Lu Ming merasa bahwa dia sudah sangat dekat dengan tujuannya. Itu karena buku yang disembunyikan di dalam cincin penyimpanan itu berdenyut dan memancarkan cahaya warna-warni. Jika bukan karena kendali Lu Ming, buku itu pasti sudah terbang keluar. Berdebar. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depannya. Suaranya seperti guntur, tetapi juga terasa seperti palu berat yang menghantam jantung Lu Ming. Suara itu membuat jantungnya berdetak semakin cepat, seolah-olah akan meledak. Degup, degup, beberapa ledakan tumpul terdengar berturut-turut, seolah-olah dunia berguncang. Lu Ming merasa sangat tidak nyaman dan segera mundur, menyalurkan kultivasinya untuk melawan. Saat berikutnya, mata Lu Ming melebar. Sebuah kusen pintu tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Ya, itu adalah kusen pintu batu. Tidak ada pintu di tengahnya, hanya cahaya redup. Kusen pintu batu itu sangat besar. Berdiri di antara langit dan bumi, bahkan lebih besar dari puncak gunung. Di kusen pintu, ada sosok yang sama besarnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Itu adalah cahaya surgawi. Seorang abadi sejati berdiri di kusen pintu, membombardir sesuatu dengan seluruh kekuatannya. Namun, sang abadi sejati ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tampak garang. Ah! Sang abadi sejati menjerit panjang, seolah ingin keluar dari kusen pintu. Namun, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membombardirnya, membuatnya sulit untuk keluar. Sang abadi sejati mengamuk dan menyerang dengan sekuat tenaga. Suara-suara dentuman itu disebabkan oleh serangan sang abadi sejati. Namun, itu sia-sia. Sang abadi sejati tampaknya tidak mampu melepaskan diri. Ia tampaknya diserang oleh kekuatan tak terlihat, dan tubuhnya hancur dan runtuh. Lu Ming sangat terkejut. Ini adalah makhluk abadi sejati, eksistensi tertinggi dan tak tertandingi yang telah melampaui alam semesta. Namun, pada saat ini, tubuh abadinya runtuh dan dia mengeluarkan raungan putus asa dan tidak mau. Namun, semua itu sia-sia. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh abadi dari makhluk abadi sejati ini benar-benar runtuh, dan bahkan jiwanya yang abadi pun lenyap. Hanya sebuah cincin yang tersisa, diam-diam mengambang di kusen pintu. Cincin penyimpanan seorang yang abadi sejati. Pada saat yang sama, kusen pintu besar itu mulai menyusut dan menghilang di depan mata Lu Ming. Bab 5385, jadi itu kuncinya. Apa itu tadi? Satu pintu telah membunuh seorang yang benar-benar abadi. Ini terlalu mengerikan. Hati Lu Ming kacau dan dia tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih bingung. Ketika pintu itu muncul sebelumnya, buku di dalam cincin penyimpanan bersinar terang dan hampir terbang keluar dari cincin penyimpanan. Untungnya, Lu Ming berhasil menekannya. Mungkinkah target buku itu adalah pintu itu? Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk melihatnya. Tentu saja, dia tidak bisa memasuki pintu. Dia hanya berencana untuk menonton dari kejauhan. Sungguh lelucon. Seorang yang benar-benar abadi sudah mati. Dia tidak ingin mati. Ia menuju ke arah pintu. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat sebuah ngarai yang sangat besar. Di kedua sisi ngarai itu terdapat dua puncak yang megah. Di tengah ngarai berdiri sebuah pintu batu. Pintu batu itu tingginya lebih dari 10 meter. Tidak ada kusen pintu, dan bagian dalam pintu dipenuhi cahaya redup. Bukankah ini gerbang batu yang sama yang telah membunuh para dewa abadi? Itu sama persis. Ada seseorang. Lu Ming menyadari bahwa seseorang mendekati pintu batu lebih cepat dari mereka. Dia berbalik dan mendarat di puncak gunung. Dia menyembunyikan sosoknya dan mengamati dari jauh. Sekelompok makhluk dunia bawah, sekitar selusin jumlahnya, mendarat 1000 meter dari pintu batu.
Mereka berhenti dan memeriksa tempat itu dengan saksama. Makhluk dari kerangka kosmos besar sebenarnya adalah musuh di jalan sempit. Kilatan dingin terpancar di mata Lu Ming. Kekuatan utama yang menyerbu kosmos besar yang belum ternoda saat itu adalah roh-roh jahat, kerangka, dan sungai bawah tanah. Cincin penyimpanan milik seorang abadi sejati benar-benar berakhir di dalam sekte. Seorang pemuda dari jagat raya kerangka berseru dengan suara rendah, seakan tak dapat menahan keterkejutannya. Cincin penyimpanan abadi yang sesungguhnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ketika orang yang benar-benar abadi itu meninggal, memang hanya ada sebuah cincin penyimpanan yang mengambang di pintu. Namun, sudut pandang Lu Ming tidak bagus. Ia mengikuti puncak gunung dan melihat pintu batu dari sudut lain. Benar saja, ia melihat sebuah cincin penyimpanan mengambang di dalam pintu batu. Cincin itu ditinggalkan oleh makhluk abadi yang sempurna. Jaraknya tampaknya lebih dari 1000 meter dari pintu. Detak jantung Lu Ming tak dapat dicegah agar tidak bertambah cepat. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati. Seberapa berharganya itu? Harta karun apa yang ada di dalamnya? Sulit dibayangkan. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak dipedulikan oleh seorang yang benar-benar abadi, itu mungkin merupakan harta karun tertinggi bagi seorang yang hampir abadi. Dari sudut pandang Lu Ming, cincin penyimpanan itu tampaknya berada di ngarai. Namun, kerangka kosmos besar segera mengirim orang untuk memeriksanya. Beberapa orang terbang ke langit di atas ngarai untuk memeriksanya dan akhirnya menggelengkan kepala. Itu tidak ada di ngarai. Gerbang itu tampaknya terhubung ke ruang lain, bukan ngarai. Orang dari kerangka kosmos besar menjelaskan. Lu Ming kini mengerti. Pintu batu itu hanya berdiri di sana dan tidak ada hubungannya dengan ngarai. Apa yang ada di dalam pintu itu bukanlah ngarai, melainkan ruang lain. Apa yang ada di dalam pintu itu? Dewa abadi sejati sebelumnya jelas merupakan dewa abadi sejati dari samudera semesta. Dia pasti mencoba menerobos pintu dari luar tetapi diserang oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Sudah terlambat untuk keluar, jadi dia mati di pintu. Jika seorang abadi sejati ingin masuk, itu seolah menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam pintu itu. Buku itu menunjuk ke tempat ini. Pada saat ini, buku itu tidak dapat menahannya lagi dan terbang keluar dengan sendirinya. Wanita dari kerangka kosmos besar itu tiba-tiba berkata. Wanita itu cantik dan menawan dalam wujud manusianya. Mustahil untuk mengatakan bahwa tubuh aslinya sebenarnya adalah kerangka. Buku. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, dia segera melihat sebuah buku muncul di tangan wanita itu. Buku ini persis sama dengan yang diperoleh Lu Ming dari Gua Awan Ungu. Begitu buku itu muncul, halaman-halamannya terbuka sendiri, dan kata-kata indah di dalamnya terbang keluar secara otomatis. Kata-kata itu terbang menuju pintu batu dan tertanam di dalamnya. Tak lama kemudian, separuh kusen pintu ditutupi dengan karakter-karakter ajaib yang bersinar. Benar saja, hanya separuh kusen pintu yang tersisa. Separuh lainnya masih kosong, sama seperti sebelumnya. Setengah. Jangan bilang kalau setengah buku lainnya membutuhkan bukuku. Lu Ming menebak. Pada saat yang sama, dia mengamati lebih dekat. Dia menyadari bahwa setelah kusen pintu terkena karakter aneh, cahaya redup di dalam kusen pintu menjadi jauh lebih redup. Cincin penyimpanan yang mengambang dapat terlihat lebih jelas. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk menebak. Mungkinkah buku ini adalah kuncinya? Kunci untuk membuka pintu batu. Hanya setengah. Orang-orang di jagat raya kerangka kosmos memiliki ekspresi yang jelek. Meskipun hanya setengahnya, aku bisa merasakan tekanan di pintu batu itu sudah berkurang. Mungkin kita bisa masuk dan mengeluarkan cincin penyimpanan itu. Sebuah baju besi tulang seukuran seekor gajah di dalam kerangka kosmos besar membuka mulutnya. Dia tidak berubah menjadi manusia. Saya bisa mencoba. Yang lainnya mengangguk setuju. Aku akan mencoba menggunakan energi asalku terlebih dahulu. Belalai tulang gajah itu melengkung, dan seutas tali yang terkondensasi dari kekuatan asal terbang menuju pintu batu, mencoba mengambil cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh keabadian sejati. Akan tetapi, begitu tali yang dipadatkan oleh energi asal itu menerjang kusen pintu, tali itu seakan dihujani oleh suatu kekuatan tak terlihat dan langsung roboh. Tidak, mungkinkah dia harus masuk dengan tubuh aslinya? Sekitar selusin orang dari jagat raya kerangka itu saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun berani mencoba. Sebelumnya, sang keabadian sejati telah meninggal di sekte tersebut.
Meskipun separuh kusen pintu ditutupi dengan rune, dan tekanan pada kusen pintu tampak berkurang banyak, dia tetap tidak dapat mengetahuinya dan tidak tahu seberapa berbahayanya hal itu. Memasuki kusen pintu bisa berarti kematian. Siapa yang berani? Setelah ragu-ragu sejenak, kerangka gajah itu akhirnya berkata, kita tidak bisa terus seperti ini. Keributan yang kita buat tadi mungkin telah menarik perhatian orang lain. Pada saat mereka tiba di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Aku akan mencobanya. Jika aku bisa mendapatkan cincin penyimpanan abadi sejati, aku akan mengambil setengah dari harta karun di dalamnya. Meskipun yang lain tidak terlalu bersedia berbagi setengahnya, mereka akhirnya setuju karena ini merupakan pertaruhan nyawa mereka. Tulang-tulang gajah melangkah maju. Setiap spanduk tulang bersinar dengan cahaya keemasan redup, seolah-olah terbuat dari emas suci. Pada saat yang sama, 6 senjata kuasi abadi terbang di sekelilingnya. Semuanya adalah senjata kuasi abadi yang bersifat defensif, melindunginya. Akhirnya, dia melangkah melewati kusen pintu. Terlihat bahwa ketika tulang gajah itu melangkah masuk ke pintu, tubuhnya bergetar hebat, tetapi tidak mati. Ia mampu bertahan. Ada harapan. Para penduduk jagat raya kerangka memperlihatkan ekspresi gembira. Bahaya di balik kusen pintu memang sudah berkurang banyak. Berdasarkan level yang dapat membunuh makhluk abadi sejati sebelumnya, tulang gajah itu pasti tidak akan mampu menahannya begitu ia masuk. Namun sekarang, dia mampu bertahan. Tulang gajah itu melangkah maju, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat, seolah-olah ia sedang membawa beban yang berat. Tidak lama kemudian, tulang gajah itu telah maju sekitar 100 meter, dan masih ada jarak sebelum mencapai cincin penyimpanan abadi yang sebenarnya. Ah! Pada saat ini, tulang gajah itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Pada saat berikutnya, senjata kuasi abadi di sekitar tubuhnya hancur berkeping-keping dan meledak. Kemudian, pelindung tulang di sekujur tubuhnya meleleh menjadi cairan seperti lilin. Selamatkan aku, Arg! Tulang gajah itu menjerit dan dengan marah menyerbu keluar, namun sebelum ia sempat melangkah beberapa langkah, ia meledak dan berubah menjadi genangan cairan, lalu lenyap sepenuhnya. Bab 5386 Beberapa kemampuan. Orang-orang dari alam semesta kerangka menyaksikan dengan tak berdaya saat tulang gajah berubah menjadi cair dan musnah sepenuhnya. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Untungnya, bukan mereka yang masuk tadi. Meskipun bahaya di balik kusen pintu telah berkurang, itu tetap bukan tempat yang bisa mereka masuki. Semua penyusup terbunuh. Apa yang kita lakukan? Orang-orang dari alam semesta kerangka itu berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat menemukan ide yang bagus. Mereka hanya bisa berlama-lama di luar pintu. Lu Ming menunggu beberapa saat dan mulai tidak sabar. Dia memiliki buku kedua di tangannya, yang seharusnya bisa mengamankan kusen pintu sepenuhnya. Dia semula berencana untuk pergi setelah orang-orang dari kerangka kosmos besar telah pergi. Namun, dari apa yang terlihat, orang-orang dari alam semesta kerangka itu berlama-lama di sini. Mereka jelas tidak mau pergi dan tidak akan pergi dalam waktu dekat. Lu Ming memutuskan untuk mengambil tindakan. Semakin lama ia menunggu, semakin banyak variabel yang akan muncul. Dia bertekad untuk mendapatkan cincin penyimpanan milik keabadian sejati itu. Asyik, Lu Ming langsung bergegas keluar. Siapa di sana? Orang-orang di jagat raya kerangka itu segera menemukannya. Mereka yang berani menjelajahi tanah rahasia reinkarnasi bukanlah orang-orang lemah. Mereka biasanya setidaknya berada pada level 6 kesusahan kuasi abadi. Orang yang akan membunuhmu, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombaknya seperti naga, menyapu. Deg-degan. Seketika, dua orang ahli dari kerangka kosmos besar itu tubuhnya diledakkan dan diubah menjadi pecahan tulang. Bahkan para ahli alam semesta kerangka besar jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Tepatnya, Lu Ming baru setengah langkah menuju kesengsaraan ke-6. Mari kita bergabung dan membunuhnya. Orang-orang dari tulang kosmos besar lainnya meraung marah dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Mereka semua adalah kerangka dari berbagai spesies. Misalnya, pelindung tulang berbentuk harimau, pelindung tulang berbentuk macan tutul, dan bahkan pelindung tulang berbentuk serangga. Lebih dari selusin gu tulang dari berbagai jenis menerkam Lu Ming. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya dan menyerang ke satu arah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menghancurkan beberapa tulang Qi ke arah itu dengan beberapa serangan. Setelah itu, mereka menyerang ke arah lain.
Tidak ada banyak jenius di alam semesta kerangka yang agung dan mereka tidak mengancam Luming. Dia bisa menghancurkan mereka dengan tubuhnya saat ini. Setelah beberapa gerakan lagi, 5 atau 6 kerangka lainnya meledak. Kerangka yang tersisa sangat ketakutan dan dengan panik mundur, mencoba melarikan diri. Namun, Luming tidak memberi mereka kesempatan. Dia mengejar mereka dan membunuh mereka semua. Jimat giok terbang keluar dan menyerap tanda-tanda jiwa orang-orang ini, mengubahnya menjadi prestasi pertempuran. Kemudian, Luming tiba di suatu tempat tidak jauh dari kusen pintu. Saat ia hampir menyentuh kusen pintu, ia merasakan tekanan kuat dari kusen pintu. Itu berbahaya. Namun, pada saat ini, tatapan Luming tiba-tiba beralih ke satu arah. Suara mendesing. Dari arah itu tampak banyak berkas cahaya menyambar. Orang-orang dari jiwa surgawi kosmos yang agung. Luming melihat Hunji, kenalan lama, ini, sekilas. Ada lebih dari 50 orang ahli dari kosmos besar jiwa dewa lainnya. Jelaslah bahwa ini adalah kekuatan yang dahsyat. Orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa juga melihat Luming. Hah, Luming, orang ini juga ada di dekat sini. Dia mungkin tertarik dengan pintu raksasa itu. Hunji dan yang lainnya berdiskusi. Mereka tidak memperlambat langkah sama sekali dan mendarat tidak jauh dari Luming. Mata mereka dipenuhi aura berbahaya. Terutama Hunji, dia bahkan tidak mencoba menyembunyikan niat membunuh di matanya. Ayo kita lihat-lihat. Seorang pemuda di samping Hunji memerintahkan. Seketika beberapa orang dari jiwa kosmos agung terbang berkeliling untuk memeriksa. Luming mengerti bahwa orang-orang ini ingin melihat apakah ada orang lain dari alam yang di sekitarnya. Jika tidak ada orang lain, mereka akan menyerang Luming. Luming tetap tenang dan sebuah batu kecil muncul di tangannya. Itu adalah batu napas bayangan. Tak lama kemudian beberapa pemuda terbang kembali dan berbisik satu sama lain. Pada saat itu, mata para ahli Hunji bersinar dengan niat membunuh. Membunuh. Hunji dan yang lainnya sangat tegas. Mereka menyerang dengan segera, satu serangan demi satu, ditujukan ke Luming. Sebagian besar adalah serangan jiwa. Luming merasa dunia berputar dan sekelilingnya berubah. Dia telah jatuh ke dalam ilusi. Gerakan ini lagi, buka. Serang, teriak Luming. Diri masa depan di dekat akar asal menebas. Cahaya pedang itu menyilaukan. Ia membubung ke angkasa dan menebas kehampaan. Ini juga serangan jiwa. Terakhir kali, dia berhasil menembus ilusi dengan pedang. Namun kali ini, kekosongan itu bergetar, tetapi tidak hancur. Mata Luming menyipit. Kali ini, ada begitu banyak ahli, dan di antara mereka, pasti ada beberapa orang jenius. Kalau tidak, tidak akan begitu sulit untuk memecahkannya. Tiba-tiba, Luming merasakan bahaya mendekat. Tubuhnya tersentak dan dia bergerak beberapa meter jauhnya. Namun, masih ada rasa sakit yang menusuk di pipinya. Sebuah luka telah muncul. Itu disebabkan oleh pedang yang tajam. Ada ki pedang yang mengerikan di sana yang berusaha mati-matian untuk menggali ke dalam daging Luming. Jika Luming tidak menghindar tepat waktu, separuh kepalanya pasti sudah terpenggal. Dia mengalirkan energi asalnya dan mengisinya ke luka itu. Seketika, ki pedang di luka itu terdorong keluar dan beterbangan tak beraturan. Tiba-tiba, bahaya itu datang lagi dan datang dari beberapa arah. Enyah, Luming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya, tetapi tombak itu meleset. Namun, beberapa aura berbahaya segera menghilang. Namun, masih ada satu yang berhasil menembus tembakan sinar tombak dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh Luming. Bahkan armor tingkat senjata semi-abadi miliknya pun tertembus. Terlihat jelas betapa kuatnya orang yang menyerang itu. Saya tidak bisa melihat serangannya. Tatapan mata Luming menyapu ke sekelilingnya dan dia sedikit mengernyit. Meskipun dia terluka, tidak ada serangan yang terlihat. Seolah-olah luka di tubuhnya muncul begitu saja. Luming tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam ilusi dan indranya telah dibutakan. Ia bahkan tidak dapat melihat serangan yang mendekat. Kalau bukan karena indera spiritualnya yang sangat tajam, dia tidak akan mampu menghindari serangan pihak lain. Kemudian, masa depan itu terus menyerang, tetapi tetap saja tidak ada gunanya. Ia tidak bisa menghilangkan ilusi itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak itu membumbung tinggi ke langit. Dia berubah menjadi cahaya tombak dan menyerbu ke suatu arah. Akan tetapi, dia masih dalam ilusi dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba,
Rasa bahaya yang mengerikan muncul. Tombak Luming menyapu ke kanan tetapi tetap mengenai udara kosong. Di sisi lain, kilatan pedang yang sangat tajam muncul dan menusuk dantian Luming. Serangannya terlalu cepat dan tajam. Bahkan Luming tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Cahaya pedang menembus dantian Luming dan langsung menuju akar asalnya. Di dekat akar asal, tubuh masa lalu itu melemparkan sebuah pukulan. Dengan suara berdenting, pukulan itu mengenai cahaya pedang dan membuatnya melayang. Tubuh Luming mundur dengan cepat, lubang berdarah meledak di perutnya. Seperti yang diharapkan dari Kosmos Agung peringkat ketiga di alam yang. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Mata Luming berkedip. Sebelumnya, dia dengan mudah menekan Hunji dan yang lainnya, yang membuatnya memandang rendah Kosmos Agung Jiwa Dewa. Sekarang, dia mengerti bahwa kosmos besar yang menduduki peringkat ketiga di alam yang memiliki beberapa kemampuan nyata. Bahkan tanpa menggunakan Trinity, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka hanya dengan satu atau dua tubuh. Ledakan. Dengan satu pikiran, dia mengeluarkan teknik 3 dalam 1. Ketiga jenis energi menyatu dan kekuatan tempur Luming meningkat drastis. Bab 5387, Musuh di Jalan Sempit hari ini. Setelah Luming mengeluarkan jurus 3 dalam 1, kekuatan ketiga tubuhnya menyatu dan berubah menjadi kekuatan baru. Kemudian, dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menghantamkannya ke depan dengan ganas. Tombak panjang itu tumbuh dengan cepat dan panjangnya mencapai 10.000 mil. Tombak itu seperti pilar yang menopang langit dan runtuh, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Segera setelah itu, retakan muncul di kehampaan, menutupinya seperti jaring laba-laba. Ilusi itu menghilang, dan Luming muncul kembali tidak jauh dari pintu batu. Beberapa ahli dari Kosmos Agung Jiwa Dewa mengayunkan pedang mereka untuk membunuh Luming yang tidak jauh dari sana. Mereka sangat cepat dan sosok mereka tidak menentu. Membunuh. Luming tiba-tiba berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya ke arah orang-orang ini. Beberapa dari mereka bergerak cepat, mencoba menghindari tombak panjang Luming. Namun, tombak panjang Luming berubah bentuk dan mengikuti dari dekat. Deg-degan. Orang-orang ini hanya bisa mengayunkan pedang mereka untuk menangkis. Dua dari mereka langsung terlempar, dan lengan yang memegang pedang hancur berkeping-keping. Hanya satu orang yang berhasil menangkis tombak itu. Meskipun ia mundur, ia hanya terluka ringan. Orang ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang sangat hebat. Dia sangat kuat dan pernah berdiri di samping Hunji sebelumnya. Asyik, Luming melangkah maju dan segera menyusul. Dua tombak cahaya menusuk ke arah dua pemuda alam semesta yang terluka. Darah berceceran ke segala arah. Luming telah menembus dantian mereka, menghancurkan akar dan jiwa asal mereka. Serang dengan sekuat tenaga. Sang jenius kelas atas mundur dan meraung pada saat yang sama. Dalam proses mundur, dia menebaskan pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang bersiul di udara, membawa serta kekuatan penghancur dan serangan jiwa. Satu pedang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa Luming. Orang-orang dari Kosmos Agung Jiwa Surgawi tidak hanya kuat dalam teknik serangan jiwa. Mereka juga sangat kuat dalam aspek-aspek lain. Tempat ketiga di alam yang bukanlah peringkat yang bisa diperoleh begitu saja. Pada saat yang sama, orang-orang lain dari alam semesta jiwa surgawi juga menyerang. Puluhan serangan semuanya ditujukan pada Luming. Serangan-serangan yang padat itu sangat dahsyat dan hampir menenggelamkan Luming. Bahkan seorang kuasa abadi 7 kesengsaraan akan terbunuh oleh serangan seperti itu. Hal ini karena di antara mereka ada orang-orang jenius. Sebagai Kosmos Agung peringkat ketiga di alam yang, para jenius teratas sangatlah kuat dan bahkan mampu bergulat dengan para jenius dari ras Cakrawala. Namun, kondisi Luming saat ini adalah Trinitas. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan seorang kuasa abadi 7 kesengsaraan biasa. Asyik, Luming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi seberkas cahaya tombak yang melesat maju. Beberapa serangan ke arah ini berhasil ditembus secara langsung. Luming bergegas melewati mereka dan cahaya tombak itu meluas, menusuk 3 orang dari Kosmos Agung Jiwa Dewa hingga tewas. Setelah itu, Luming mendekati Hunji, tatapannya dingin. Aku mengampuni nyawamu terakhir kali. Karena kau datang ke sini untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Luming melangkah maju dan bergegas menuju Hunji. Jiwanya ketakutan dan dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia mundur dengan panik dan berbalik untuk lari.
Begitu banyak orang yang bergabung tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming. Sebaliknya, Luming telah membunuh beberapa dari mereka. Dia benar-benar takut dan hati serta isi perutnya gemetar. Kamu ingin pergi? Tatapan mata Luming dingin. Ia bergerak bagai kilat dan mengejar Hunji. Meskipun orang-orang lain dari Kosmos Agung Jiwa Dewa terus melancarkan serangan ke arah Luming, ia menangkisnya dengan mudah. Hanya monster itu yang menjadi ancaman bagi Luming. Monster-monster lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan tidak berani terlalu dekat dengan Luming. Oleh karena itu, ancaman Luming sangat terbatas. Setelah beberapa kilatan, Luming berhasil menyusul Hunji dan menusuknya dengan tombaknya. Petik 2. Hunji menjerit ketakutan. Ia merasa telah dikunci oleh tombak panjang Luming. Ia tidak dapat menghindarinya dan hanya dapat menghadapinya secara langsung. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Bahkan energi asalnya terbakar saat dia menyerang dengan serangan terkuat yang pernah dia luncurkan. Akan tetapi, ketika serangannya berhadapan dengan Luming, serangan itu tidak dapat menahan satu serangan pun dan dengan mudah ditembus. Dantian Hunji tertusuk dan dia dipaku ke tombak. Ark, Luming, kau berani membunuhku. Kakekku adalah seorang yang benar-benar abadi. Dia akan membalaskan dendamku. Hunji berteriak histeris. Kamu terlalu berisik. Luming berkata dengan dingin. Dia menggoyangkan tombak panjangnya dan kekuatan penghancur meledak. Tubuh Hunji tercabik-cabik dan jiwanya musnah. Kemudian, Luming menatap orang-orang dari kosmos besar jiwa dewa dan hendak melanjutkan serangannya. Orang-orang ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali, jadi dia tidak akan berhati lembut. Namun, pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. 20 sosok terbang dari arah itu. Hehe, orang-orang dari alam yang sebenarnya saling membunuh. Dan kau, Luming. Suara itu berasal dari sosok di depan. Sosok ini adalah yang tercepat. Dalam sekejap, dia telah tiba tidak jauh dari situ. Langit kuning balapan, langit kuning masih cerah. Luming bergumam. Dia hanya bisa berkata bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit hari ini. Pertama, dia bertemu dengan orang-orang dari alam semesta kerangka. Kemudian, dia datang ke alam semesta roh. Sekarang, bahkan ras langit kuning pun datang. Siapa lagi yang bisa menjadi pemimpinnya kalau bukan Sang Ming si Langit Kuning? Orang-orang ini kemungkinan besar tertarik dengan pintu batu. Ketika Sang Keabadian Sejati menyerang pintu batu tadi, itu membuat pintu batu itu berdiri tegak di antara langit dan bumi dan dapat dilihat dari jauh. Ada yang lebih dekat, ada pula yang lebih jauh, sehingga waktu kedatangannya berbeda. Langit kuning Sang Ming berhenti tidak jauh dari situ, tatapan matanya yang dingin menatap tajam ke arah Luming. Kemudian, lebih dari 20 master ras langit kuning datang ke daerah itu. Aura dingin mereka mendarat di Luming. Orang-orang dari jiwa kosmos agung berkumpul di sisi lain dan menatap langit kuning berlomba dengan hati-hati. Bagaimanapun, jiwa surgawi kosmos agung dan ras langit kuning adalah musuh. Jangan khawatir. Dibandingkan kalian, aku lebih ingin membunuh Luming. Langit kuning Sang Ming dengan santai melirik orang-orang dari kosmos agung jiwa surgawi. Kemudian, dia melangkah maju dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia menebas Luming. Cahaya pedang itu meluas dan tampaknya membelah langit dan bumi saat menebas Luming. Luming merasakan bahaya yang kuat. Ekspresinya serius saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat dan kekuatan menyebar ke segala arah. Sosok Luming melayang mundur, tombak panjang di tangannya bergetar. Luming, sepertinya kau dipaksa untuk melewati kesengsaraan abadi. Fondasimu tidak stabil. Mari kita lihat kemana kau bisa berlari hari ini. Langit kuning Sang Ming berkata dengan dingin. Dia menguji Luming dengan satu gerakan dan tahu bahwa fondasi Luming tidak stabil. Dia belum mencapai level semi-abadi 6 kesengsaraan dalam semua aspek. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan master balap langit kuning lainnya mengelilingi Luming dalam bentuk kipas. Kalian juga ingin membunuh Luming, kan? Ayo kita lakukan bersama-sama. Aku jamin aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat setelah aku membunuh Luming. Pada saat itu, suara Sang Ming dari langit kuning bergema di telinga orang-orang di kosmos besar jiwa dewa. Jenius yang memimpin kosmos agung jiwa surgawi disebut Jiwa Sembilan Layu. Dia adalah salah satu jenius teratas di seluruh samudera semesta dan dapat bersaing dengan para jenius setingkat ras langit.
Hun Jiuku memikirkannya dengan cepat dan setuju. Dia memimpin orang-orang dari kosmos besar jiwa surgawi dan mengelilingi Luming. Orang-orang dari ras langit kuning dan kosmos agung jiwa dewa berada di arah lain, tetapi di belakang Luming ada pintu batu. Bab 5388 di dalam pintu. Membunuh. Lautan Kosmik Yin. Langit kuning Sang Ming tiba-tiba berteriak. Lautan Kosmik Yin berdiameter 1000 meter muncul di atas kepalanya dan menekan Luming. Anggota lain dari ras langit kuning juga bergerak. Samudra alam semesta Yin muncul dan menekan Luming. Pada saat yang sama, mereka menutup semua arah untuk mencegah Luming melarikan diri. Sudut bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin. Dia segera mundur ke arah pintu batu. Orang-orang ini ingin memaksanya ke gerbang batu, di mana ia tidak punya jalan mundur, dan kemudian memusatkan kekuatan mereka untuk membunuhnya. Namun, inilah yang diinginkan Luming. Mereka tidak akan tahu bahwa Luming punya buku. Tak lama kemudian, Luming telah mundur ke pintu batu. Huang Tian Sang Ming dan yang lainnya mendekat selangkah demi selangkah. Samudra alam semesta Yin demi samudra alam semesta Yin menekan Luming. Tubuh Luming sedikit gemetar saat merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena keadaan Trinitas, dia tidak akan mampu menahannya dan tubuhnya akan meledak. Luming, aku akan mengantarmu pulang. Langit kuning Sang Ming berkata dengan dingin. Energi asal di tubuhnya beredar, dan pola misterius muncul. Mirip sekali dengan saat aliran pasir di langit menyerang dengan sekuat tenaga. Seperti yang diduga, 6 terobosan dan energi asal ras surga semuanya memiliki pola ini. Satu-satunya perbedaan adalah atributnya. Jelaslah bahwa Huang Tian akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Luming. Itu karena dia merasa terancam oleh Luming. Fondasi Luming telah terluka. Dia baru setengah langkah menuju kesengsaraan ke-6, tetapi dia sudah mampu memblokir serangannya. Jika Luming memperbaiki fondasinya dan sepenuhnya melangkah ke kesengsaraan ke-6, dia mungkin tidak 100% percaya diri dalam melawan mereka yang berada di level yang sama. Sekarang adalah saat terbaik untuk menyingkirkan Luming. Ayo serang bersama. Suara Sang Ming dari langit kuning terdengar saat dia menebas dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, Luming melambaikan tangannya dan sebuah buku muncul di tangannya. Begitu buku itu muncul, karakter-karakter di dalamnya terbang cepat menuju pintu batu. Pada saat yang sama, sosok Luming bergerak dan dia bergegas masuk ke pintu batu. Begitu memasuki pintu batu, Luming merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, saat karakter-karakter pada buku itu terbang ke kusen pintu, tekanan itu langsung menghilang. Tidak ada bedanya dengan dunia luar. Luming sangat gembira. Dia telah menebaknya dengan benar. Hanya dengan kedua buku itu pintu dapat dibuka sepenuhnya dan ancaman di dalamnya dapat disingkirkan. Buku adalah kuncinya. Luming berlari ke arah kusen pintu. Ia melangkah maju dan muncul di samping cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang telah disempurnakan. Ia meraihnya dan menyimpannya. Langit kuning Sang Ming dan yang lainnya tercengang. Kemudian, api kecemburuan dan kedengkian muncul di mata mereka. Itu adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh seorang abadi sejati. Luming benar-benar mendapatkannya. Tidak ada lagi bahaya di sekte ini, kejar. Huang Tian Sang Ming adalah orang pertama yang bereaksi. Dalam sekejap, dia bergegas menuju pintu batu dan menabrak kusen pintu, mengejar Luming. Anggota ras langit kuning lainnya juga mengejar Luming. Tak lama kemudian, hanya orang-orang dari kosmos besar berjiwa dewa yang tersisa. Haruskah kita mengejarnya? Seseorang bertanya jiwa 9 kehancuran. Tidak, biarkan saja mereka bertarung. Kita pergi. Hun Jiuku sangat menentukan. Kekuatan tempur Luming telah jauh melampaui harapan mereka. Dia sama sekali bukan tandingannya. Mereka bahkan lebih takut terhadap ras langit kuning. Jika mereka benar-benar mengejar mereka, ras langit kuning mungkin berbalik dan membunuh mereka setelah membunuh Luming. Dia tidak percaya pada janji langit kuning cerah. Luming terus berlari ke depan. Tak lama kemudian, bidang penglihatan di depannya tiba-tiba melebar. Ia tiba di tempat lain, sebuah dataran. Dataran itu luas dan tak berbatas. Luming melirik ke belakangnya. Wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat langit kuning cerah mengejarnya. Dan EBSP, Sang Ming dari langit kuning benar-benar kuat. Bahkan jika dia menggunakan Trinitas, dia tidak akan menjadi lawannya. Dengan Sang Ming langit kuning sebagai penyerang utama dan bantuan para ahli ras langit kuning lainnya,
dia akan berada dalam bahaya jika dikepung. Lu Ming terbang dan bergegas menuju kedalaman padang rumput. Langit kuning Sang Ming dan yang lainnya juga bergegas ke padang rumput dan mengejar Lu Ming dengan gila. Kali ini, dia harus membunuh Lu Ming. Dia tidak hanya bisa menyingkirkan ancaman ini, tetapi yang lebih penting, Lu Ming memiliki cincin penyimpanan keabadian sejati. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Yang satu dikejar dan yang satu melarikan diri, dan dalam sekejap mata, mereka telah terbang ratusan ribu mil. Hah! Tiba-tiba, mata Lu Ming menyipit. Ada tunggul pohon besar di padang rumput di depan. Tunggul pohon ini berdiameter lebih dari 100 mil. Meskipun hanya berupa tunggul pohon, tunggul ini masih memancarkan jejak warna hijau. Warna hijau mulai berkumpul di tengah pohon. Di tengah tunggul pohon, ada sosok yang duduk bersila. Sosok itu berwujud orang dewasa, mengenakan pakaian linen compang camping. Dia sangat kekar, dan tingginya lebih dari 2 meter hanya dengan duduk di sana. Warna hijau pada tunggul pohon tertarik oleh orang ini dan terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Mata orang ini tertutup, tetapi Lu Ming masih bisa merasakan vitalitas yang meluap-luap dalam tubuhnya. Dia bukan orang mati, tetapi makhluk hidup. Seseorang sudah masuk terlebih dahulu. Bagaimana itu mungkin? Bahkan makhluk abadi sejati tidak bisa masuk, jadi apa hak orang ini untuk masuk? Bahkan lebih mustahil lagi bagi orang ini untuk masuk setelah kematian seorang abadi sejati. Siapa yang tidak akan mengambil cincin penyimpanan seorang abadi sejati? Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia mengubah arahnya dan tidak mendekati tunggul pohon itu. Langit kuning Sang Ming dan yang lainnya juga melihat orang-orang di tunggul pohon, dan ekspresi mereka menjadi serius. Pada saat ini, sosok tunggul pohon itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika pertama kali membuka matanya, matanya masih jernih, tetapi segera, matanya digantikan oleh kegilaan. Tubuh orang ini juga mengeluarkan kabut abu-abu tebal, dan tubuhnya mulai berubah dengan cepat. 4 lengan muncul di pinggangnya. Lengan-lengan itu ditutupi sisik dan memiliki cakar yang sangat tajam. Pada saat yang sama, beberapa ekor seperti buaya muncul di ekornya. Di wajahnya juga banyak gumpalan daging. Dalam sekejap, orang ini telah kehilangan wujud manusianya sepenuhnya. Mengaum. Sambil meraung pelan, lelaki itu bergegas keluar dari tunggul pohon dan meraihnya dengan keenam tangannya. 2 cakar tajam dengan kabut abu-abu menyapu Lu Ming. Keempat cakar lainnya diarahkan ke langit cerah dan yang lainnya. Cakar raksasa itu seperti gunung. Cakar itu menutupi kekosongan dan mencakar langit kuning, Sang Ming, dan yang lainnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Yang jatuh dari samsara. Jantung Lu Ming bergetar hebat. Dia menghunus tombak panjangnya dan menyerang kedua cakar tajam itu dengan sekuat tenaga. Ledakan. 2 cakar tajam itu berhasil dihalangi, tetapi tubuh Lu Ming juga terdorong ke belakang. Ki dan darahnya bergejolak, dan dia hampir muntah darah. Orang yang bereinkarnasi ini bukanlah seorang abadi sejati. Dia juga berada di alam semi-abadi, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat dan kekuatannya mencengangkan. Di sisi lain, Sang Ming dari Langit Kuning dan anggota ras Langit Kuning lainnya juga menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memblokir keempat cakar itu. Mereka tahu betapa kuatnya samsara yang jatuh, jadi mereka tidak berani membiarkan racun samsara memasuki tubuh mereka. Ketika samsara yang jatuh melihat serangannya berhasil dihalangi, tatapan matanya berubah lebih brutal. Dia menggeram dan benar-benar menyerbu ke arah Lu Ming. Ketika Huang Tian Sang Ming dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka semua berhenti dan ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Bab 5389, Racun Memasuki Tubuh. Kita dalam masalah. Hati Lu Ming hancur. Dia tidak menyangka bahwa samsara yang jatuh akan menyerangnya lebih dulu. Dia berbalik dan menyerang ke arah Langit Kuning Sang Ming dan yang lainnya. Mundur. Huang Tian Sang Ming berteriak keras dan memimpin anak buahnya untuk mundur dengan cepat. Dia tahu betul bahwa Lu Ming ingin mengalihkan bencana ke timur. Sayangnya, kecepatan samsara yang jatuh terlalu cepat. Sebelum Lu Ming dapat mengejar Huang Tian, Sang Ming, dan yang lainnya, samsara yang jatuh telah menyusulnya. 6 cakarnya yang tajam tampaknya mampu mencabik-cabik kekosongan saat mencakar Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya untuk menangkisnya. Dengan suara berdenting, tubuhnya bergetar hebat dan dia mundur. Kekuatan orang yang jatuh dari samsara ini bahkan lebih kuat dari kekuatan Sang Ming dari Langit Kuning.
Mengaum, samsara yang jatuh meraung dan mengejar Luming. 6 cakar tajamnya melancarkan badai serangan. Langit dipenuhi bayangan cakar, yang menghujani Luming. Luming meningkatkan esensi, energi, dan semangatnya secara maksimal dan mengerahkan kekuatan tempurnya secara maksimal untuk melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ia tidak berhasil menghalanginya sepenuhnya. Puci, dadanya tergores, dagingnya robek, bahkan salah satu tulangnya patah. Ah! Luming berteriak dan menghantamkan tombaknya ke dua cakar tajam itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mundur dengan cepat. Hati Luming terus tenggelam. Cedera kecil ini tidak berarti apa-apa baginya dan ia dapat pulih dalam sekejap. Yang paling menakutkan adalah zat racun reinkarnasi telah memasuki tubuhnya melalui luka-lukanya. Dia buru-buru mengedarkan energi asalnya untuk menekannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Zat reinkarnasi itu seperti ular berbisa kecil yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan mengebor ke dalam daging dan darahnya, menggali ke setiap bagian tubuhnya. Lu Ming sudah mati. Ketika Huang Tian Sang Ming dan yang lainnya melihat Lu Ming terluka oleh samsara yang jatuh, pikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Setelah terluka oleh kejatuhan samsara dan diracuni oleh racun samsara, tidak ada makhluk abadi yang mampu lolos. Mereka tentu saja senang karena tubuh Lu Ming telah diserbu oleh zat racun samsara. Namun, sangat disayangkan bahwa cincin penyimpanan keabadian yang sempurna masih ada di tangan Lu Ming. Ekspresi mereka berubah drastis. Ini karena setelah mereka yang terjatuh dari samsara melukai Lu Ming, mereka mengabaikannya begitu saja dan menyerang ras langit kuning. Lari, cepat lari. Langit kuning Sang Ming meraung. Orang-orang ras langit kuning sudah melarikan diri dari tempat mereka datang. Namun, pengembara samsara yang jatuh itu terlalu cepat. Ia berhasil mengejar ras langit kuning dalam beberapa saat dan 6 cakarnya yang tajam menebas dengan kejam. Ah! Arg! Teriak seorang anggota Yellow Sky Rache putus asa. Tubuhnya penuh luka dan berdarah. Tidak, aku tidak ingin mati. Pemuda dari ras langit kuning itu berteriak. Wajahnya berkerut dan matanya dipenuhi dengan kengganan. Namun, tidak ada seorang pun yang memerhatikannya. Yang lainnya berlarian dengan panik untuk menyelamatkan diri. Para samsara yang jatuh tidak peduli lagi dengan orang ini dan menyerang yang lain. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Setelah beberapa kilatan, 3 orang ras langit kuning terluka oleh kejatuhan samsara. Enyah, langit kuning yang masih cerah akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil inisiatif menyerang samsara yang jatuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menghentikan mereka yang jatuh dari samsara, semua orang yang dibawanya akan mati. Mereka adalah para elit ras langit kuning. Jika mereka semua mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras langit kuning, yang populasinya kecil. Dan EBSP, Sang Ming Langit Kuning menyerang dengan Laut Kosmik Yin, berdiameter 1000 meter, dan menekannya ke bawah pada samsara yang jatuh. Pada saat yang sama, energi asalnya ditutupi dengan pola-pola aneh, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Cahaya pedang yang menyilaukan terus menebas samsara yang tumbang. Dan EBSP, untuk sesaat, langit cerah benar-benar menghentikan jatuhnya samsara. Untunglah kekuatan tempur langit cerah benar-benar dahsyat. Dia hanya seorang kuaso abadi kesusahan ke-6, dan jika dia bertarung habis-habisan, seorang kuaso abadi kesusahan ke-8 yang biasa mungkin tidak akan menjadi tandingannya. Perbedaan antara kesusahan ke-6 dan kesusahan ke-8 sangatlah besar. Misalnya, Lu Ming saat ini mampu melawan beberapa makhluk abadi tingkat 6 kesusahan sendirian, padahal dia adalah makhluk abadi tingkat 4 kesusahan. Namun, setelah menembus alam kuasi abadi 5 kesengsaraan, tidak akan mudah untuk melawan kuasi abadi 7 kesengsaraan yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Akan dianggap baik jika ia dapat melawan kuasi abadi 7 kesengsaraan biasa hingga seri. Setelah menjadi kuaso abadi kesusahan ke-6, dia pasti bukan tandingan kuaso abadi kesusahan ke-8 dan akan dengan mudah dihancurkan. Tentu saja, masalahnya berbeda setelah menggunakan Trinity. Samsara yang jatuh ditahan oleh Sang Ming Langit Kuning, dan anggota ras langit kuning lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, keempat anggota ras langit kuning yang telah tergores oleh Samsara Valen mulai bertingkah. Wajah mereka dipenuhi kegilaan saat mereka menggeliat dan menumbuhkan lengan dan kepala yang berbeda. Mereka menjadi makhluk aneh dan terus-menerus meraung. Lu Ming, dasar brengsek.
Ini semua salahmu. Aku akan mencabik-cabikmu bahkan jika aku mati. Seorang pemuda dari ras langit kuning menerkam Lu Ming. Pada saat ini, ia telah menumbuhkan 5 lengan dan 2 kepala. Ia seperti monster aneh, dengan wajah penuh kegilaan dan keganasan yang tidak biasa. Dia menyalahkan Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, mereka tidak akan mengejarnya sampai ke sini dan dia tidak akan terluka oleh Samsara Valen. Enyah, Lu Ming sudah melawan racun reinkarnasi dengan sekuat tenaga. Dia frustrasi dan orang itu masih menyerangnya. Dia menusuk dengan sekuat tenaga dan pemuda dari ras langit kuning itu meledak. Kemudian, Lu Ming mulai berlari menuju kedalaman padang rumput. Mereka yang jatuh dari samsara saat ini sedang berhadapan dengan ras langit kuning, jadi ini kesempatan bagus untuk melarikan diri. Kecepatan Lu Ming sangat cepat dan dia menghilang ke kedalaman padang rumput dalam sekejap mata. Dan EBSCP, pada saat ini, Huang Tian Sangming juga meledak dengan seluruh kekuatannya. Sosok muncul dari lautan alam semesta Yin dan menamparkan reinkarnasi yang jatuh. Gerakan ini begitu kuat sehingga bahkan seorang samsara yang jatuh akan dipaksa mundur. Mengambil kesempatan ini, langit kuning yang masih cerah berbalik dan berlari menuju gerbang batu. Mengaum, mereka yang jatuh dari samsara meraung dan mengejarnya. Namun setelah mengejar beberapa saat, samsara yang terjatuh itu berhenti dan segera kembali. Ketika para samsara yang merosot kembali, 3 anggota ras langit kuning yang terluka sudah menjadi gila. Mereka diselimuti racun samsara dan tampaknya tidak akan bisa bertahan hidup. Namun, dia tidak melihat Lu Ming. Dengan geraman pelan, pengelana samsara yang terjatuh itu berlari menuju kedalaman padang rumput ke arah tempat Lu Ming melarikan diri. Lu Ming terbang cepat menuju kedalaman padang rumput sementara dia mengerahkan seluruh upayanya untuk melawan racun reinkarnasi. Kekuatan asalnya berada pada level abadi. Kekuatan itu kuat, tetapi masih belum bisa menahan racun reinkarnasi. Aduh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Beberapa bagian tubuhnya menggeliat dan merasakan sakit yang tajam seolah-olah sesuatu akan terjadi. Aku tak bisa menahannya lagi. Trinity. 3 dalam 1. Lu Ming berteriak pelan dan merapal Trinitas. Ketiga jenis energi itu menyatu menjadi energi yang lebih kuat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu memang efektif. Setelah menggunakan Trinitas, kekuatan itu memblokir zat racun reinkarnasi dan mencegahnya dari erosi dan mutasi lebih lanjut. Akan tetapi, zat racun samsara terus berjuang mati-matian, mencoba menerobos penghalang Trinitas. Tidak, aku harus berhenti. Terbang seperti ini membuatku sulit berkonsentrasi. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Namun jika ia berhenti, ia takut mereka yang jatuh dari samsara akan menyusulnya. Bab 5390 dapat disempurnakan. Lu Ming terus terbang ke depan. Namun, saat ia terbang, racun reinkarnasi itu semakin meronta. Lu Ming tahu bahwa ini tidak dapat dilanjutkan. Dia tidak dapat menggunakan Trinity tanpa batas karena menghabiskan banyak energi. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu dan menghabiskan seluruh energinya sebelum dia bisa mengeluarkan zat racun samsara, dia akan berada dalam bahaya nyata. Seketika, Lu Ming tidak peduli lagi pada hal lain. Ia duduk bersila dan fokus menangani racun reinkarnasi. Tentu saja, Lu Ming juga mengalihkan perhatiannya untuk memperhatikan sekelilingnya. Begitu samsara jatuh, dia hanya bisa terus melarikan diri. Seperti yang diharapkan, efek dari memfokuskan pikiran berbeda. Kekuatan Trinitas menyebar ke seluruh tubuhnya, menghalangi invasi zat racun samsara. Setelah beberapa saat, zat itu mulai melakukan serangan balik, dan kekuatan dahsyat itu mengelilingi zat racun samsara. Namun, racun samsara sangat kuat. Ia seperti ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh lagi, ular-ular kecil ini mulai berkumpul dan bergabung menjadi ular besar. Ia mulai menyerang kekuatan 3 dalam 1, ingin menghancurkannya. Untuk sesaat, Lu Ming tidak dapat melakukan apapun terhadap zat racun reinkarnasi. Ia ingin mengeluarkannya dari tubuhnya, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Kebuntuan telah terbentuk. Aku tidak peduli lagi, aku akan mencobanya. Lu Ming menampakkan ekspresi kejam di wajahnya saat ia mengedarkan teknik rahasia Trinitas. Ketiga tubuhnya tiba-tiba menyatu. Ini bukan penggabungan kekuatan, tetapi penggabungan tubuh dan jiwa. Ini tentu saja sangat sulit dan mengharuskan seseorang mencapai tingkatan yang sangat mendalam dalam seni membelah 3 mayat. Di tanah klan 10.000 peleburan,
Luming telah mengikuti tetua dari 3 realisasi dan berkultivasi selama lebih dari 90 tahun. Pemahamannya tentang 3 teknik pemisahan telah meningkat pesat. Pada awalnya, ia hanya bisa menyatukan 2 tubuh itu dalam waktu yang singkat, dan itu belum sepenuhnya. Begitu ia menyatu, ia akan ditolak. Sekarang, dia tidak memiliki masalah dalam menyatukan kedua tubuh dan bisa bertahan lama. Sayangnya, 3 benda menjadi satu membutuhkan penggabungan 3 benda untuk meningkatkan kekuatannya. Penggabungan 2 benda tidak akan membuat banyak perbedaan. Akan tetapi, menyatukan 3 benda sangatlah sulit. Sekarang, Luming hampir tidak bisa menggabungkan ketiga tubuhnya. Namun, dia hanya bisa bertahan sekitar 1 hingga 2 detik sebelum dia ditolak. Namun, begitu jiwa dan tubuh menyatu, ia akan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kekuatan yang mengejutkan muncul segera setelah ketiga tubuh itu menyatu. Luming tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia mengendalikan kekuatan ini dan membombardir zat beracun reinkarnasi. Zat racun samsara yang telah menyatu ke dalam piton langsung tersebar saat bersentuhan. Kemudian suatu kekuatan dahsyat menghancurkan zat racun samsara. Astaga, zat racun samsara bergetar hebat, mengeluarkan suara mendesis saat mengeluarkan gelombang asap abu-abu. Sayangnya, Luming hanya bisa bertahan dalam kondisi ini selama 1 atau 2 detik sebelum ia ditolak. Ketiganya terpisah dan kekuatannya pun hilang. Meskipun demikian, perpaduan ketiga kekuatan itu masih ada. Terlebih lagi, zat racun samsara tampak dalam keadaan putus asa setelah dipukul seperti itu, seolah-olah telah terluka parah. Luming menyelimuti zat beracun samsara dengan trinitas energinya. Itu bisa disempurnakan. Hati Luming tergerak. Kali ini, ia menemukan bahwa zat racun reinkarnasi sedang disempurnakan secara terus-menerus. Permukaan tubuh Luming memancarkan kabut abu-abu asli. Itu adalah racun reinkarnasi murni yang menghilang di dunia. Dia diselamatkan. Luming sangat bersemangat. Dia terus mengedarkan trinitas untuk memurnikan zat racun reinkarnasi. Di kejauhan, sebuah sosok mendekat tanpa suara. Itu adalah mereka yang jatuh dari samsara. Luming hanya sedikit memperhatikan dunia luar. Samsara yang jatuh ini terlalu jauh dan dia tidak segera menyadarinya. Ketika samsara Valen melihat Luming, ia ingin segera menyerangnya. Namun, ia segera menyadari sesuatu dan berhenti. Matanya yang tajam benar-benar kembali jernih, menampakkan ekspresi terkejut. Dia sedang memurnikan racun reinkarnasi. Dia sebenarnya sedang memurnikan racun reinkarnasi. Nafas para samsara yang jatuh menjadi berat, dan hasrat yang mendalam muncul di mata mereka. Dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menahan auranya seolah-olah dia takut membuat Luming khawatir. Dia hanya tinggal di kejauhan dan menatap Luming. Luming tidak menyadari samsara jatuh di kejauhan. Dia masih fokus memurnikan racun samsara. Untungnya, dia berhasil memurnikan seluruh zat racun reinkarnasi sebelum dia kehabisan energi. Anehnya, setelah memurnikan zat racun reinkarnasi, sedikit energi tertinggal. Gumpalan energi ini sangat murni dan mengandung sejumlah besar kekuatan kehidupan. Mungkinkah itu masalah reinkarnasi? Luming punya ide. Namun, ia langsung menyangkalnya. Hal ini sangat berbeda dengan substansi reinkarnasi dalam legenda. Pada saat yang sama, Luming bisa merasakan hasrat yang dalam di tubuhnya. Keinginan ini tampaknya datang dari naluri tubuhnya, yang ingin menyerap gumpalan energi ini. Luming mengamatinya dengan saksama. Setelah memastikan bahwa gumpalan energi ini tidak berbahaya, akar asal tubuh saat ini memancarkan gelombang daya tarik dan menyerap gumpalan energi tersebut. Setelah memasuki akar asal, gumpalan energi ini dengan cepat diasimilasi dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Kemudian, energi itu beredar ke seluruh tubuhnya. Fondasi saya sudah sedikit pulih. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Awalnya, ketika dia menerobos ke medan pertempuran keabadian sejati dan dengan paksa melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat dengan tubuh yang terluka parah, fondasinya telah terluka, dan wilayahnya hanya berada di alam kesengsaraan ke-6,5 langkah. Sangat sulit untuk menyembuhkan fondasi yang rusak dalam waktu singkat kecuali seseorang memiliki harta karun yang sangat berharga. Jika tidak, akan butuh waktu lama untuk memperbaikinya secara perlahan. Penatua Sanwu tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal ini. Dan harta karun yang menantang surga itu sangat langka dan sulit ditemukan. Namun,
sedikit energi tadi dapat memperbaiki fondasinya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa fondasi tubuhnya saat ini jauh lebih baik. Keberuntungan dan kemalangan memang datang beriringan. Aku tidak menyangka bahwa harta karun yang begitu hebat akan tetap ada setelah memurnikan racun samsara. Lu Ming menghela napas panjang lega dan menghilangkan Trinitas. Setelah menyingkirkan Trinitas, Lu Ming merasa sedikit lelah. Energi asalnya sangat terkuras. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya, memurnikannya menjadi pil obat untuk pemulihan. Asyik, tiba-tiba, sebuah sosok muncul di dekat Lu Ming. Itu adalah mereka yang jatuh dari samsara. Dia melihat bahwa Lu Ming benar-benar telah memurnikan zat racun reinkarnasi dan bergegas ke puncak kuno segera setelah dia selesai berkultivasi. Nak, bagaimana cara kau memurnikan racun samsara? Katakan padaku. Suara serak dan tak mengenakan keluar dari mulut sang samsara yang jatuh. Lu Ming terlonjak kaget. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dengan suara, swoosh, dia bergegas menuju kedalaman padang rumput. Jangan pergi. Katakan padaku, bagaimana kau memurnikan racun reinkarnasi? Katakan padaku. Mereka yang jatuh dari samsara meraung, tampak sangat cemas. Bagaimana mungkin makhluk yang jatuh dari samsara ini bisa berbicara? Bagaimana mungkin dia punya kecerdasan? Lu Ming berlari dengan kecepatan tinggi sambil berpikir. Katakan padaku, atau aku akan membunuhmu. Samsara yang jatuh meraung. Kabut abu-abu memenuhi keenam lengannya dan hendak menyerang Lu Ming. Energi Lu Ming terkuras habis dan kecepatannya jauh lebih lambat dari lawannya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah tahu bagaimana aku memurnikan racunnya. Lu Ming berteriak terburu-buru. Bab 5391 memperbaiki fondasi. Berhenti. Lu Ming berteriak dengan tergesa-gesa. Sosok samsara yang jatuh itu berhenti dan cakarnya yang hendak menyerang juga berhenti. Lu Ming mengambil kesempatan untuk berlari ke depan. Kau ingin pergi? Berhenti. Makhluk yang jatuh dari samsara berteriak. Cakar tajamnya sebesar gunung dan mencengkeram Lu Ming. Aku sudah menghabiskan banyak energiku. Jika aku terkena racun samsara lagi, aku akan mati tanpa energi untuk menahannya. Lu Ming berteriak lagi. Samsara yang jatuh meraung marah dan menarik kembali sebagian kekuatannya. Ia tidak berani mencakar Lu Ming. Lu Ming mengalirkan sisa energinya dan kembali menggunakan Trinitas. Ia kemudian mengayunkan tombaknya dan menghantam cakar tajam lawannya. Ia menggunakan kekuatan itu untuk terbang maju dengan cepat. Jangan pergi. Samsara yang jatuh meraung dan terus mengejar Lu Ming tetapi tidak berani membunuhnya. Lu Ming kini punya ide. Samsara yang jatuh ini memang masih memiliki kecerdasan. Ia tampak sangat ingin tahu cara memurnikan dan melarutkan zat beracun itu. Ia tidak berani membiarkan Lu Ming mati. Dengan percaya diri, Lu Ming menjadi lebih berani. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang samsara yang jatuh dan memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri. Pada saat ini, ekspresi pengelana samsara yang terjatuh itu tiba-tiba berubah dan dia berhenti. Kabut kelabu di sekitar tubuhnya tiba-tiba mengembang, dan samsara yang jatuh mengeluarkan suara gemuruh rendah. Pada akhirnya, samsara yang jatuh itu mengeluarkan raungan enggan, berbalik, dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Lu Ming. Dia pergi begitu saja. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Lu Ming tidak peduli dengan hal lain. Dia terus berlari ke depan untuk beberapa jarak. Samsara yang jatuh tidak mengejarnya. Dia duduk bersila dan terus memurnikan pil untuk pulih. Setelah beberapa waktu, Lu Ming akhirnya mengisi kembali energi asal yang telah hilang dan kembali ke puncaknya. Selama waktu ini, mereka yang jatuh dari samsara belum muncul. Lu Ming harus memikirkannya. Mungkinkah yang tumbang itu tidak jauh dari tunggul pohon itu? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak. Dia teringat adegan setelah dia melihat samsara yang jatuh. Cahaya hijau menyambar tubuh seseorang yang terjatuh dari tunggul pohon. Orang yang terjatuh ini ternyata masih memiliki kecerdasan spiritual dan berada dalam kondisi setengah gila dan setengah sadar. Dan setelah mengejarnya beberapa saat, dia tiba-tiba menarik kembali kata-katanya. Lu Ming menduga bahwa pihak lain membutuhkan warna hijau tunggul pohon untuk menekan racun reinkarnasi di tubuhnya. Kalau begitu, bisakah dia mengambil keuntungan dari ini? Lu Ming sedikit tergoda. Ini karena energi setelah racun reinkarnasi disempurnakan dapat membantunya memperbaiki fondasinya dan menghemat banyak waktu.
Lu Ming benar-benar tidak ingin menyerah. Jika pohon yang tumbang tidak dapat berada jauh dari tunggul pohon, ia dapat digunakan berulang kali untuk memperbaiki fondasinya. Dia melakukan apa yang dipikirkannya. Lu Ming tidak melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke padang rumput. Sebaliknya, ia kembali ke berbagai tunggul pohon. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke sekitar tunggul pohon. Mereka yang jatuh dari samsara memang tengah duduk bersila di tunggul pohon, menyerap hijaunya. Namun, saat Lu Ming mendekat, samsara yang jatuh itu segera melihatnya. Ia membuka matanya tiba-tiba, memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Bukankah kau telah memurnikan racun reinkarnasi? Katakan padaku, katakan padaku. Mereka yang jatuh dari samsara menggeram. Jika kau ingin tahu, temui aku dulu. Lu Ming berkata dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Para korban samsara tengah mengejar. Mereka berdua, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, sudah jauh dalam sekejap mata. Namun, samsara yang jatuh lebih cepat dari Lu Ming. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. 6 cakar tajamnya menjadi besar dan mencengkeram Lu Ming. Lu Ming segera mengeluarkan jurus Trinitas dan mengayunkan tombaknya untuk menangkis. Ia mundur sambil menangkis. Tak lama kemudian, mereka mundur ke tempat di mana mereka yang jatuh dari samsara berhenti dan kembali terakhir kali. Dan EBSP, berhenti. Geram pengembara samsara, tidak mau menyerah, namun ia berhenti dan tidak berani mengejar. Lu Ming menilai bahwa samsara yang jatuh tidak berani pergi terlalu jauh dari tunggul pohon. Lu Ming kembali dan menyerang samsara yang jatuh dengan tombaknya, mengambil inisiatif untuk bertarung. Mengaum, matilah. Gerutu samsara yang terjatuh. Kabut abu-abu memenuhi udara saat dia menebas dengan cakarnya yang tajam. Puci, Lu Ming tidak sebanding dengannya. Sebuah luka berdarah muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Zat racun reinkarnasi mengalir deras ke dalam tubuhnya. Setelah mencapai tujuannya, Lu Ming mundur dengan cepat dan tidak berlama-lama dalam pertempuran. Setelah mundur ke jarak tertentu, samsara yang jatuh tidak berani mengejarnya. Lu Ming menemukan tempat untuk duduk bersila dan fokus pada pemurnian zat racun samsara. Dia mendorong Trinitas hingga batasnya, dan tubuh serta jiwa ketiga tubuh itu menyatu. Dan EBSP, daging dan jiwanya menyatu, melepaskan energi kuat yang segera menghilangkan racun samsara. Ia kemudian melilit zat racun reinkarnasi dan memurnikannya terus-menerus. Dia bertahan lebih dari 2 detik. Lu Ming sangat gembira. Dia mendapati bahwa kali ini, penyatuan daging dan jiwa memakan waktu lebih lama daripada sebelumnya, dan dia bertahan sedikit lebih lama. Terakhir kali, ia hanya bertahan kurang dari 2 detik, tetapi kali ini, ia bertahan lebih dari 2 detik. Mungkin memurnikan zat racun samsara dalam kondisi terkuatnya akan membantunya memahami 3 teknik pemisahan dan meningkatkan pemahamannya tentang hal itu. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lu Ming menahan keterkejutannya dan fokus untuk memurnikannya. Setelah beberapa waktu, racun reinkarnasi itu benar-benar dimurnikan, meninggalkan seberkas energi yang sangat murni. Bersama dengan energi asal, racun itu menyatu dengan tubuh Lu Ming yang, sekarang, fondasi Lu Ming memang telah pulih sedikit. Baiklah. Dia meraung dalam hatinya, samsara yang jatuh, aku di sini lagi. Setelah energi asalnya pulih, Lu Ming kembali ke tunggul pohon. Samsara yang jatuh melihat Lu Ming dan menyerangnya lagi. Lu Ming menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya, mundur terlebih dahulu sebelum bertarung. Tentu saja, Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya setiap saat, berusaha semaksimal mungkin agar tidak tergores oleh pihak lawan. Ini karena hal itu dapat membantunya memahami teknik kuasi abadi dan juga mempraktikkan teknik 3 pemisahan. Dengan lawan yang begitu tangguh, Lu Ming tentu saja harus memanfaatkannya dengan baik. Tentu saja, kekuatan tempur dari samsara valen ini berada di atas Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming mencoba yang terbaik, dia akan tetap terluka dan zat racun samsara akan memasuki tubuhnya. Kemudian, dia terus menyempurnakannya sebagai trinitas untuk membentuk yayasannya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Dalam setengah bulan terakhir, Lu Ming dan mereka yang gugur dari samsara telah bertarung lebih dari 10 kali. Fondasi tubuh Lu Ming saat ini telah pulih lebih dari setengahnya. Pada saat yang sama, penggunaan teknik 3 mayatnya juga meningkat. Dia sekarang dapat bertahan selama 8 detik dengan menggabungkan daging dan jiwa dari ketiga tubuh. Ini merupakan suatu kemajuan yang besar.
8 detik sering kali dapat menentukan kemenangan suatu pertempuran. Pada saat ini, Samsara yang rusak juga merasakan bahwa Lu Ming tampaknya sengaja mencari pertengkaran dengannya. Dia sama sekali tidak memberitahunya metode untuk memurnikan zat racun Samsara. Oleh karena itu, ketika Lu Ming datang ke tunggul pohon untuk memprovokasinya lagi, Samsara yang rusak tidak lagi menyerang. Apakah menurutmu tidak apa-apa jika kau tidak menyerang? Aku akan bertarung sampai kau menyerang. Lu Ming melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menusukkan tombaknya ke arah Samsara yang jatuh. Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Diserang oleh Lu Ming, Samsara yang jatuh sangat marah dan hanya bisa melancarkan serangan balik.